Bila sampai hari Kamis besok Edis Adelia tidak datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, maka akan dilakukan penjemputan secara paksa. 2 kali sudah Edis mangkir memenuhi panggilan pihak penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak penipuan dengan kedok investasi penjualan batu bara senilai 21 miliar rupiah lebih yang dilakukan oleh Ferry Setiawan, suaminya. Ya, kita akan cek ya kalau pemanggilan yang dilakukan tidak datang, alasannya apa? Sakit atau sedang keluar negeri atau ada hal lainnya yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi apabila dengan sengaja ya kita lakukan penjemputan nanti. Pihak berwajib telah melayangkan panggilan pertama pada hari Jumat 1 November dan yang kedua pada Senin 4 November. Kabarnya Edis tak bisa hadir memenuhi panggilan pihak penyidik dikarenakan sedang berada di Singapura untuk menenangkan diri. Bila memang benar untuk menenangkan diri, apakah harus keluar negeri pasca sang suami ditetapkan sebagai tersangka? Sementara itu ada pula kabar yang menyebutkan Edis ke Singapura untuk berobat. Terlepas di Singapura dalam rangka menenangkan diri ataukah untuk berobat, sebagai sahabat, Cici Tegal berharap agar Edis segera kembali ke tanah air. Kalau memang katanya berada di Singapura, segera kembali ke sini, sama-sama kita hadapi, apapun resikonya, karena kan bagaimanapun Edis sudah menjadi istri si Bapak Ferry. Yang namanya rumah tangga nggak ada yang lempeng-lempeng aja, pasti ada kerikilnya. Nah, barangkali ini sandungannya. Sebagai istri, Edis Adelia diduga ikut mengetahui kasus yang menimpa suaminya. Edis dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya masih sebagai saksi. Tapi bila dalam pemeriksaan nanti ada indikasi keterlibatannya, bukan tak mungkin status Edis akan ditingkatkan menjadi tersangka. Ya, nanti hasil pemeriksaan kita lihat apakah Edis ini sebagai istri ikut serta dalam kegiatan penipuan tersebut, apakah tahu, apakah ikut juga menerima aliran dana dari penipuan tersebut, ya akan kita dapatkan nanti dari hasil pemeriksaan. Sejak Ferry Setiawan dicokok saat baru pulang dari Singapura di Bandara Soekarno-Hatta, Edis Adelia menjadi sulit untuk ditemui. Bahkan handphone Edis tak bisa dihubungi. Padahal sebagai sahabat dan rekan sepengajian, Cici Tegal ingin mengetahui secara langsung duduk perkara yang sebenarnya dari Edis Adelia. Tapi hingga pihak penyidik melayangkan panggilan yang kedua, 2 kali pula Edis tak memenuhi panggilan tersebut. Saya sih hanya bisa berdoa aja, kemudian buat Edis kalau misalkan memang mendengar atau melihat, kita teman-teman mensupport lah ya. Katakanlah orang bikin kesalahan, kalaupun memang itu dikatakan bersalah, ya kita akan yang namanya orang salah ya kita kasih tahu lah ibaratnya gitu ya, supaya nggak keliru. Kemudian kalau misalkan urusannya sampai ke polisi, kalau memang ini sudah masuk ke jalur hukum sebagai warga negara yang baik, ya memang harus dihadapi. Hingga berita ini diturunkan, pihak penyidik Polda Metro Jaya belum melakukan penyitaan atas aset milik Ferry Setiawan, suami Edis Adelia. Permasalahan yang kini dihadapi Edis memang sangat berat. Meski demikian, Cici Tegal yakin sahabatnya mampu menghadapi dan melewati segala cobaan yang kini tengah dihadapinya. Ya harus dijalani, kalau dari Allah kan bilang gak akan mungkin masuk surga kalau saya tidak menguji kamu dulu gitu. Jadi barangkali ini mungkin ujiannya Edis. Kemudian juga Allah juga bilang bahwa tidak akan memberikan ujian kalau orang tersebut tidak mampu. Nah, dengan adanya ujian ini menimpa kepada Edis, menurut Allah Edis masih mampu. Jadi saya sih yakin Edis akan tegar menghadapi ini semua.